Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar lewat jarak jauh, tetap semangat ya anak-anak. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sikap berani Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Dalam ayat surat Hud ayat 61 yang berbunyi wa ila samuda akhahum sholihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansyakum minal ardi wasta'marukum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ajakan dan seruan Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya tidak dihiraukan mereka. Bahkan mereka mengajak dengan mengatakan bahwa Nabi Soleh hanyalah seorang manusia biasa. Mereka meminta agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah. Allah memberikan bukti berupa seekor unta betina yang keluar dari dalam sebuah batu besar, seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 64. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Unta ini lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah, unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Berimanlah beberapa orang di antara mereka. Namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Soleh berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu.
Akhirnya unta itu terkubur. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 29 yang artinya, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Tetapi Nabi Soleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani, beliau pun marah menemui kaumnya. Nabi Soleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menantang untuk membuktikan azab Allah tersebut. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Sebelum azab itu datang, Nabi Soleh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman telah pergi lebih dahulu dengan meninggalkan pesannya. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Fatawalla anhum qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Kemudian datanglah janji Allah untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat muncullah petir yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang. Dengan azab ini habislah negeri itu dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Soleh serta pengikutnya pindah ke negeri lain yaitu Hadramaut. Sedang menurut riwayat lain beliau pindah ke negeri Mekah. Adapun mereka yang selamat dari azab Allah berjumlah 120 orang. Di negeri yang baru itulah mereka memulai kehidupan yang baru. Keberanian Nabi Soleh harus diteladani. Caranya yang pertama, berani berbuat benar. Berani mengakui kesalahan, berani mengingatkan teman yang berbuat salah, berani melakukan perbuatan terpuji yang lainnya. Jadi anak-anak kelas 2, setelah ini kerjakan tugas mandiri, didampingi oleh orang tua, ditulis di buku tulis ya. Terima kasih. Sebelum kita selesai pelajaran, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.